チェックメイト。Halo kawan-kawanku semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Kali ini saya akan melanjutkan cerita anime Ninja Kamui ya. Bagi kalian yang belum nonton anime satu ini, kalian dapat kunjungi playlist pada channel ini ya. Oke lah kawanku, kita mulai ya. Di tengah kobaran api, Tuzai dan para elit ninja robot agak bingung mengapa robot Asuka menyelamatkan Higan. Namun si kecil tidak peduli dan dia akan melakukan pemburuan serius untuk menangkap Asuka maupun Higan. Kini Yamaji pun memerintahkan pada seluruh pasukannya untuk mengejar Asuka dan Higan serta tidak membiarkan keduanya keluar dari Aoza City. Tentu saja para mata-mata itu mulai bergerak cepat untuk menjalankan perintah si bos. Di sisi lain, Higan baru saja sadar. Dia nampak dirawat dalam tabung berteknologi nano. Asuka pun meminta dia tidak banyak bergerak karena membutuhkan waktu yang lama agar Higan bisa pulih kembali. Asuka lantas membuka helmnya dan ternyata dia adalah Emma Samanda. Mr. Duck. Emma pun meminta maaf karena selama ini sudah menyembunyikan identitasnya. Selain itu, Emma juga menyamar dan wajah yang terlihat selama ini bukanlah wajah aslinya. Karena dia juga menggunakan hologram yang sama seperti Higan dulu. Emma melakukan ini hanya untuk mendekati Higan saja. Misi yang diterimanya dari Aoza adalah untuk menyelidiki Higan. Sebelumnya, Higan pernah mati lalu dibangkitkan kembali dengan teknik rahasia. Selama teknik rahasia itu belum terungkap, mau mati berapa kali pun Higan akan selalu kembali bangkit. Setidaknya itu adalah pemikiran Aoza tentang teknik spesial Higan. Teknik rahasia hanya digunakan di tengah gentingnya pertempuran. Untuk itulah Emma bertugas mengamati pergerakan Higan dari dekat demi mengungkapkan teknik rahasia tersebut. Dia pun harus menyamar sebagai agen FBI untuk menjalankan misinya. Bahkan agen Mike Morris yang merupakan pandannya sama sekali tidak mengetahui tentang hal ini. Bagi Emma, Mike tidak lebih dari seorang warga sipil biasa saja. Emma juga mengungkapkan kalau dirinya adalah sosok pria misterius yang selama ini membantu Higan untuk menembus sistem pertahanan Aoza City. Dia menggunakan sebuah device canggih yang bisa mengubah suaranya menjadi suara seorang pria. ようやく話せるな、悲願が果たされるようにな。組織の命で Higan pun kaget mengetahui hal ini. Dia pun bertanya, mengapa Emma repot-repot membantunya seperti itu? Emma pun berkata, kalau dirinya memiliki tujuan tersendiri untuk mewujudkan tujuannya itu. Dia tidak bisa membiarkan Higan mati begitu saja. Emma memastikan bahwa Higan akan tewas jika kembali bertarung melawan para robot ninja elite. Sekalipun Higan memakai teknik rahasianya, sangat mustahil baginya bisa selamat dari situasi seperti kemarin. Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk mengalahkan mereka. Emma pun mengambil sebuah benda dari dalam koper, di mana itu adalah helm Gusoku Gear yang merupakan satu-satunya solusi untuk mengalahkan para ninja elit atau petinggi Aoza. Emma menyampaikan Gusoku Gear ini merupakan alat tempur berkualitas tinggi, di mana pakaian ini dirancang secara khusus untuk memaksimalkan semua teknik ninja. Proses pembuatannya merupakan data sejarah ninja selama 600 tahun, dan data itu dipadukan dengan teknologi mutakhir Aoza. Emma juga mengungkapkan kalau dirinya adalah salah satu dari member tim pengembang Gusoku Gear dan terlihat kalau Emma sedang berusaha merakit Gusoku Gear yang nantinya menjadi milik Higan. Begitu gear canggih ini selesai, bisa dipastikan benda itu akan menjadi tubuh baru Higan. Di waktu yang sama, Yamaji memeriksa laporan tentang beberapa lokasi yang ada di seluruh Aoza City. Semua itu dilakukan hanya demi menemukan Emma dan Higan. Sayangnya, walaupun sudah berusaha mencari kemanapun, namun semua pasukannya masih sangat kesulitan menemukan mereka berdua. Layar komputer pun menunjukkan kalau beberapa wilayah sudah diperiksa dan hanya menyisakan sedikit lokasi saja. Yamaji pun mendapatkan penjelasan dari bawahannya kalau fasilitas instalasi pembuangan air selama 2 minggu terakhir ini telah mengkonsumsi daya yang lumayan besar, sehingga tempat itu pun menjadi target operasi utama yang perlu dilakukan pemeriksaan secara detail. Saat itulah si Negro mendatangi Yamaji. Karena dia hitam, aku panggil dia si Negro saja. Dia menawarkan diri untuk melakukan pemeriksaan di TKB. Kembali ke Emma, di mana dia telah menyelesaikan instalasi reaktor pada lapisan Gusoku Gear yang bernama Kamui. Model prototipe yang dibuat dari awal dengan desain yang sangat modern. Gear ini dikhususkan untuk menghadapi pertempuran tingkat tinggi. Cara kerjanya berbeda dengan gear lain. Dengan memakainya saja tidak akan cukup untuk mendapatkan seluruh potensi kekuatannya. Gear ini harus terhubung dengan otak pengguna terlebih dahulu, kemudian akan beroperasi menurut gambaran mental yang terlihat di otak secara instan. Hal inilah yang membuat gear Kamui ini memberikan reaksi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan gear lainnya. Semakin kuat pengguna menggambarkan pergerakan, maka semakin cepat dan kuatlah gear ini.
Dengan kata lain, gear ini merespon secara langsung tekad dan aksi penggunanya. Namun agar bisa bekerja secara maksimal, gear Kamui harus melakukan proses sinkronisasi dengan otak Higan. Emma menyampaikan bahwa selama proses sinkronisasi Higan akan tertidur pulas dan tidak akan bisa bangun. Apapun yang terjadi, gadis ini pun berpesan kalau Higan nanti mati lagi, maka dia akan benar-benar tamat. Emma lantas mengungkapkan bahwa yang membangkitkan Higan dari kematian adalah dirinya. Gadis itu pun menunjukkan bukti topeng ninjanya, di mana malam itu dia menggunakan teknik rahasianya untuk membekukan seluruh sel di tubuh Higan dengan menusukkan jarum khusus. Jarum itu pun membuat tubuh Higan menjadi mati suri. Saat itu juga, Higan langsung bangkit dan mencengkram Emma dengan keras. Dia bertanya, mengapa Emma harus menyelamatkannya? Mengapa tidak menyelamatkan istri dan putranya? Jika istri dan putranya hidup, Higan sama sekali tidak memperdulikan nyawanya. Emma pun segera mengoperasikan jam tangan digitalnya hingga membuat Higan pingsan seketika. Saat itu juga, alarm keamanan tiba-tiba menyala. Emma lantas mengakses komputernya dan dia melihat robot si Negro datang lengkap dengan pasukan ninjanya. Ketika Negro membuka paksa pintu persembunyiannya, ternyata di dalam pintu itu ada sebuah bom, di mana bom itu langsung meledak. Ternyata Negro telah termakan jebakan Emma. Namun Emma tidak bisa bersantai-santai karena robot si kecil telah menemukannya. Jelas saja Emma sangat terkejut. Si kecil mencari Emma dan Higan di seluruh penjuru kota dengan susah payah. Namun dia sadar kalau Higan tidak mungkin berdiam diri di satu tempat. Jadi dia berasumsi kalau Higan dan Emma terus melakukan pergerakan. Setiap pergerakan benda apapun, server pengendali lalu lintas utama Auza pasti bisa melacaknya. Yang mana sejak Emma dan Higan menghilang, ternyata ada satu kendaraan yang selalu bergerak tanpa henti, yaitu sebuah truk besar. Si kecil menilai Emma sangat pintar mengelabui semuanya, apalagi truk ini berjalan secara mode otomatis. Emma mulai tidak tenang karena proses sinkronisasi gear kami baru berjalan 10%. Ketika robot si kecil hendak melakukan serangan, dengan cepat Emma mengendalikan komputer dan membuat truk kehilangan kendali dan berguling di tengah jalan. Seketika Emma langsung keluar dengan menggunakan gear miliknya. Si kecil yang haus akan pertarungan membuatnya senang, apalagi sebelumnya dia sangat memimpikan bisa bertarung dengan ninja yang menggunakan gear. Pertarungan si kecil dan Emma pun tidak terelakkan, dan keduanya tidak berhenti menunjukkan power masing-masing. Setelah pertarungan sengit, keduanya sama-sama kekurangan daya. Dan ketika Emma berlari untuk melakukan recharge, saat itu juga si kecil melepaskan beberapa bomnya, sehingga membuat Emma gagal recharge dan tumbang. Dia hanya berharap bisa bertahan dan memberikan waktu yang lebih lama untuk Higan. Sementara itu, Higan mendapatkan pesan dari rekaman yang dibuat oleh Emma sebelumnya. Melalui alam bawah sadar Higan, Emma berkata, jika Higan mendengarkan pesan ini, mungkin saja Emma sudah tiada. Kalau Higan bertanya mengapa Emma menyelamatkannya, hal itu dikarenakan sebelumnya Mari pernah menyelamatkan Emma. Sejak saat itu, Mari dan Emma sering bertemu secara diam-diam. Bahkan di malam insiden mengerikan itu, Emma bergegas menuju rumah Higan dengan menyelamatkan semua. Namun sesampainya di sana, Emma tidak sempat menyelamatkan Mari dan Ren. Satu-satunya yang bisa diselamatkan Emma hanyalah Higan saja. Dia pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan istri dan putra Higan. Namun dia ingin harapan dan impian Mari menjadi kenyataan, di mana Higan bisa terus bertahan hidup dan yang bisa dilakukan Emma hanyalah sebatas itu saja. Setelah mendengarkan rekaman dari Emma, ledakan amarah Higan membuat sinkronisasi gear Kamui melesat ke angka 100%. Gear itu pun menyerap dan mematikan banyak daya listrik yang berada di area itu. Robot Kamui berwarna merah itu pun perlahan menyala. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja Higan telah menyatu dengan gear Kamui. Dia hanya diam sembari menatap si cebol yang terus saja ngomong nggak jelas.
Sejak pertama kali melihat Higan, si Cebol menyadari bahwa hanya Higanlah yang bisa memuaskan hasrat bertarungnya. Si Cebol lantas mengeluarkan cakar di kedua tangannya dan langsung menyerang Higan secara frontal. Ketika Cebol menembakkan Higan dengan semburan api super kuat yang begitu besar, bukannya menghindar, Higan malah menerjang semburan api tersebut tanpa ragu-ragu. Higan mendorong si Cebol dengan sangat kuat hingga membuat Gosoku Gear milik Cebol hancur. Tikaman kedua pedangnya membuatnya muntah darah dan benar-benar tidak berkutik. Cebol mengakui kalau Higan adalah shinobi yang sebenarnya. Tanpa diduga, pria pendek itu mengunci tubuh Higan dan bermaksud meledakkan diri dengan harapan bisa mati bersama Higan. Namun ledakan itu tidak mampu menghentikan Higan. Dia bahkan mencengkram dan membuat Cebol tidak bisa mati begitu saja. Pada keesokan harinya, Higan mengirimkan kepala si Cebol yang mirip Frankenstein yang sudah dibantai gosong kepada para petinggi Auza. Nampaknya Higan ingin memberikan peringatan keras kepada semua musuh besarnya itu agar mereka bersiap-siap menerima nasib buruk seperti si Cebol. Joseph pun sangat takjub dengan kehebatan Higan. Apalagi ini adalah pertama kalinya Higan mengenakan Gosoku Gear. Tentu saja Joseph sangat terobsesi untuk mendapatkan data penting kekuatan Higan. Namun Higan sudah pasti tidak mau bernegosiasi, bahkan jika Auza membayarnya dengan uang yang sangat besar. Masternya Maji pun bangkit dan meninggalkan ruangan rapat. Dia akan mempercepat rencananya dan menegaskan tentang inti dan tujuan besar dari operasi ini. Di dalam truk barunya, Emma menyampaikan pada Higan bahwa Auza tidak mungkin melakukan serangan balasan untuk saat ini. Para petinggi yang mengenakan Gosoku Gear dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan super. Namun Higan menghancurkan gambaran itu dengan meledakkan Gosoku Gear milik si Cebol menjadi berkeping-keping. Emma begitu yakin kalau Auza tidak akan gegabah sebelum menemukan cara untuk melenyapkan Higan. Higan lantas bertanya pada Emma tentang hubungannya dengan Mari. Emma pun menjawab kalau Mari adalah penyelamat hidupnya. Jika tidak bertemu dengan Mari, Emma tidak yakin dia bisa hidup hingga saat ini. Scene pun kembali ke masa lalu, di mana Emma pertama kali bertemu dengan Mari. Sebenarnya, Emma bukanlah nama asli, melainkan Asuka adalah nama asli Emma. Kala itu, Emma harus berpartner dengan Mari, di mana Mari adalah mentor pertamanya. Di dalam kondisi apapun, Mari selalu bertindak tenang dan selalu berhasil menyelesaikan semua misi. Bagi Emma, Mari adalah perwujudan ninja yang sangat ideal. Saat itu, ada 3 orang yang diakui sebagai ninja unggulan. Mereka adalah Higan, Zai, dan Mari. Sang tetua klan lantas berpesan pada ketiganya agar mereka tidak melupakan impian utama dari organisasi ini. Shinobi adalah bayangan yang menjalani hidup dengan kebanggaan, dan para shinobi harus mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Jepang dengan menyingkirkan semua kepribadian dan emosi. Higan, Zai, dan Mari pun menyanggupi kewajiban penting menjadi seorang shinobi. Beberapa saat kemudian, Mari bertanya pada Emma, mengapa dia selalu mengenakan topeng. Emma menjawab bahwa saat kecil dirinya mengalami kecelakaan yang membuat wajahnya hancur. Saking parahnya, kedua orang tua Emma pergi meninggalkannya. Karena tidak sanggup melihat muka buruk putrinya, Emma yang kini sebatang kara akhirnya diadopsi oleh organisasi. Walau wajahnya buruk, namun tetua klan memiliki pandangan lain, di mana hal itulah yang membuat Emma bisa menjadi sosok siapapun. Pak Tetua pun meminta Emma untuk terus hidup sebagai shinobi. Pesan Tetua klan nampaknya membimbing Emma untuk mempelajari semua teknik penyamaran. Alhasil, hal ini membuatnya bisa menjadi siapapun. Emma begitu terkejut ketika Mari memintanya melepaskan topeng. Setelah melihat wajah Emma secara langsung, anehnya Mari malah kagum dan menganggap Emma begitu cantik. Menurut Mari, wajah itu merupakan kebanggaan Emma sebagai seorang ninja. Jelas saja Emma menganggap Mari orang yang aneh. Namun, dia sangat senang dengan ketulusan Mari. Tidak hanya menghormati sebagai shinobi, Mari juga menghargai Emma sebagai seorang manusia. Mari pun mengungkapkan teknik rahasia ninjanya pada Emma, di mana dia bisa membuat seseorang seperti meninggal dunia dengan membuat orang tersebut mati suri. Tanpa disangka, Mari berniat mewariskan teknik spesial itu pada Emma begitu saja. Jelas saja Emma kaget karena teknik rahasia itu tidak boleh diberikan pada orang lain.
Mari pun berkata bahwa pada suatu saat nanti akan tiba saatnya Emma menggunakan teknik itu. Emma pun mengingatkan kalau kenangan itu adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Beberapa waktu pun berlalu dan tanpa diduga Yamaji bekerja sama dengan pihak asing. Yamaji membuka sebuah training khusus dan melatih beberapa orang Amerika untuk menjadi ninja. Emma sendiri bertugas memberikan laporan pada Yamaji tentang kelancaran kegiatan pelatihan ini. Perdebatan pun mulai muncul dan tidak sedikit para shinobi yang menolak keputusan Yamaji. Kondisi ini pun diperparah dengan meninggalnya Pak Tetua Klan karena suatu penyakit yang tidak begitu diketahui. Perubahan organisasi yang begitu drastis membuat Emma begitu kecewa. Emma berharap Mari mau menjadi pemimpin baru organisasi yang menuntun semua orang ke jalan yang benar. Namun Mari mengungkapkan bahwa dirinya tengah mengandung dan dia jatuh cinta pada seseorang. Tentu saja Emma sangat kaget mendengar kabar ini. Mari sadar kalau dirinya telah melanggar kode etik ninja. Jadi sudah sangat jelas kalau tidak ada tempat lagi baginya di sini. Setelah kremasi Pak Tetua, Yamaji memutuskan secara sepihak kalau organisasi ini akan melepaskan diri dari hukum Jepang. Di hadapan seluruh member organisasi, Yamaji menegaskan bahwa organisasi ini akan berada di bawah komando kekuatan yang lebih besar. Siapapun yang tidak setuju atau berani menentang keputusan ini akan dianggap buangan atau bahkan dilenyapkan. Jelas saja muncul pro dan kontra di antara semua orang. Bahkan ketiga master menentang keputusan Yamaji yang sesuka hati bapaknya saja. Emang klan ninja ini milik kakek moyang lo. Mereka masih memegang teguh kode etik ninja, yang mana lebih baik mati saja daripada hidup tanpa harga diri di bawah kekuatan asing. Yamaji pun hanya diam saja karena sadari awal tujuannya adalah untuk menguasai organisasi ini seorang diri. Yamaji yang telah tenggelam dalam lautan ketamakan membuatnya terlepas dan bukan lagi bagian dari organisasi ini. Tanpa diduga kedua master mulai mengancurkan senjata dan menerjang Yamaji secara langsung. Namun saat itu juga Yamaji mengeluarkan teknik rahasianya yang membuat kedua master tersebut tercekik dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Yamaji pun mencabut pedangnya dan kemudian menebas kedua master di hadapannya. Beberapa hari pun berlalu. Master ninja terakhir mendapatkan ajakan untuk mengeksekusi Yamaji. Namun sang master menolak karena perlu kerjasama super ekstra untuk mengalahkan Yamaji. Pada akhirnya semua orang akan mati dan itu berarti tekad shinobi yang diwariskan selama berabad-abad akan musnah. Itulah kematian sebenarnya yang harus mereka hadapi. Sang master pun memerintahkan semua ninja untuk kabur dari tempat ini meskipun mereka semua jadi ninja buangan. Namun mereka memiliki kewajiban untuk mewariskan tekad perjuangan shinobi ke masa depan. Setidaknya untuk saat ini hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Sesaat kemudian Mari menemui sang master. Dia lantas memberikan sebuah device canggih untuk melakukan penyamaran dan melarikan diri dari organisasi tanpa diketahui. Mari sudah lama menggunakan device ini dan dia berharap alat ini bisa membantu siapapun suatu hari nanti. Tentu saja sang master sangat berterima kasih atas kebaikan Mari. Ketika Mari berjalan sendirian tanpa diduga Emma mendatanginya. Emma menyampaikan bahwa dirinya memiliki misi rahasia yang diberikan oleh tetua klan sebelumnya. Tugas utamanya adalah mencari tahu siapakah yang pantas menjadi tetua selanjutnya. Jika tidak pantas, maka dia wajib mengeksekusi calon kandidat tersebut. Walau tetua klan sebelumnya telah meninggal, namun Emma wajib menjalankan misi agar wasiat sang tetua tidak menghilang selamanya. Dia pun meminta maaf karena selama ini berbohong pada Mari. Mari sendiri tidak kecewa karena sejak pertama kali berjumpa, dia sudah mengetahui misi Emma. Emma memohon agar Mari membuang bayinya dan kembali hidup menjadi shinobi untuk sekali lagi. Jelas saja Emma menolak. Duel di antara mereka pun terjadi. Mari sadar kalau selama ini Emma telah menyembunyikan kemampuannya. Bagaimana tidak, kebohongan dan tipuan adalah alat yang digunakan Emma demi menjalankan misi utamanya sebagai seorang mata-mata. Dalam duel mereka membuat Mari kehilangan belatinya dan mengaku kalah kepada Emma. Akan tetapi Emma tidak sampai hati membunuh Mari. Dia sebenarnya bingung apakah jalan yang dipilih ini benar atau salah. Sebenarnya keinginannya hanyalah menjadi seorang shinobi. Sayangnya organisasi sudah berubah. Meninggalkan organisasi dan menghabiskan hidup sebagai ninja pelarian membuat mereka kehilangan harga diri.
Daripada hidup menyedihkan seperti itu, Emma lebih memilih mati sebagai seorang shinobi. Dia pun menghunuskan belatinya pada dirinya sendiri. Namun sebelum itu terjadi, Mari segera menghentikannya. Bagi Mari, shinobi tidak memiliki emosi dan tidak paham apa itu keluarga. Namun, bayi di kandungannya telah memberikan makna apa itu keluarga. Mari mematahkan pendapat Emma tentang emosi yang bisa membunuh shinobi. Justru dari emosi itu, arti kehidupan yang sebenarnya dimulai. Mari pun berharap Emma meneruskan hidup dan dia akan selalu menganggap Emma sebagai bagian dari keluarganya. Pernyataan Mari pun membuat Emma tidak kuasa meneteskan air matanya. Emma pun memutuskan untuk tetap stay di organisasi yang saat ini bernaung di bawah perusahaan raksasa Auza. Hal ini bisa membuatnya lebih leluasa dalam melakukan pengawasan dan pergerakan organisasi ke depannya. Dia merasa kalau ini akan sangat berguna bagi rekan-rekan ninja pelarian lainnya. Beberapa tahun kemudian, Emma mendapatkan misi baru yang membuatnya harus menyusup ke dalam FBI. Dia pun mengubah namanya yang tadinya adalah Asuka sekarang menjadi Emma Samantha. Sementara itu, Mari sangat sibuk dalam mengurus keluarganya. Dia pun tidak menyangka kalau tugas membesarkan anak itu sangatlah sulit, bahkan lebih sulit daripada menjalankan tugas sebagai seorang shinobi. Scene pun kembali ke masa kini, di mana Emma sangat mengagumi Mari yang selalu berjuang untuk melindungi sesuatu yang penting baginya. Apapun yang terjadi, Emma akan menyelesaikan tugasnya dalam menyelidiki apa tujuan dari Master Yamaji. Apalagi saat ini Yamaji dan para petinggi Auza tengah merencanakan sesuatu hal yang sangat mencurigakan.